Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai uji Wilsonson. Uji Wilsonson adalah statistik non-parametrik yang berfungsi untuk menguji perbedaan dua sampel berpasangan atau menguji efektivitas suatu treatment. Misalnya perlakuan, jadi dilakukan 2 kali pengamatan pada subjek yang sama dengan mengamati sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Nah, ini perlakuannya efektif atau tidak. Kemudian uji Wilsonson ini sebagai alternatif dari uji Verdict test, di mana uji Wilsonson ini dapat digunakan jika uji normalitas tidak dapat dipenuhi. Untuk syarat datanya, observasi ini berskala ukur sekurang-kurangnya interval. Kemudian asal populasinya itu sama. Pada uji Wilsonson ini memperhatikan arah perbedaan dan nilai relatif perbedaan dari kedua keadaan atau perlakuan. Uji Wilcoxon ini dapat digunakan baik untuk sampel kecil maupun sampel besar. Untuk N kurang dari 25, statistik ujinya dihitung dengan membuat selisih dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian membuat peringkat untuk nilai mutlak dari selisih tersebut. Kemudian kita beri tanda positif atau negatif sesuai nilai selisih pada langkah pertama. Selanjutnya kita jumlahkan masing-masing peringkat, yaitu yang bertanda positif dan yang bertanda negatif. Jadi kita punya 2 nilai. Statistik ujinya adalah kita pilih nilai minimum dari kedua nilai tadi. Untuk kriteria uji, N kurang dari 25, tolak K0 jika T hitungnya itu kurang dari T tabel, di mana T tabelnya itu diperoleh dari tabel Wilcoxon atau tabel G, atau p-value-nya itu adalah kurang dari alfa. Statistik uji untuk N lebih dari 25, untuk sampel yang besar, nilai statistik ujinya itu adalah menggunakan pendekatan distribusi normal. Rumus statistik ujinya adalah Z sama dengan T dikurangi N dikali N plus 1 dibagi 4 dibagi akar dari N kali N tambah 1 kali 2N tambah 1 per 24. Di mana T-nya itu adalah nilai koefisien Wilcoxon yang dihitung dengan melihat ranking tanda yang lebih kecil frekuensinya. N-nya adalah jumlah seluruh sampel dikurangi jumlah sampel yang dinilai, dan kemudian D-nya itu adalah 0. Untuk kriteria uji N lebih dari 25 untuk satu arah, tolak K0 jika Z hitung mutlaknya itu lebih besar daripada ZA atau p-value-nya itu kurang dari alfa. Apabila dua arah, tolak K0 jika Z hitung mutlaknya itu lebih besar daripada Z alfa per 2 atau p-value-nya itu kurang dari alfa. Di sini ada contoh kasus di mana sekelompok mahasiswa mengikuti kursus bahasa Arab dengan metode A untuk meningkatkan skor bahasa Arab mereka. Nah, mereka diberi pretest dan posttest sebelum dan sesudah mengikuti kursus. Di samping ini adalah datanya. Dengan taraf signifikansi 5% akan diuji dugaan bahwa metode A meningkatkan skor bahasa Arab para mahasiswa tersebut. Nah, sebelumnya di sini ada hipotesis terlebih dahulu di mana H0-nya itu tidak terdapat peningkatan yang signifikan kemampuan bahasa Arab bagi yang kursus bahasa Arab dengan metode A. Kemudian H1-nya adalah terdapat peningkatan yang signifikan kemampuan bahasa Arab bagi yang kursus bahasa Arab dengan metode A. Dengan kriteria ujinya itu adalah H0 ditolak jika T hitung lebih besar daripada T tabel atau p-value-nya itu lebih kecil daripada alfa. Sekarang kita masuk pada penyelesaian menggunakan SPSS. Yang pertama, kita masukkan dan atur variabel pada bagian variabel view sebagai berikut. Di sini ada pretest dan juga posttest. Kemudian masukkan data yang ada seperti tabel sebelumnya. Setelah itu, kita klik Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, lalu To Relate Samples. Kemudian, masukkan variabel pretest ke isian variabel 1, begitu juga dengan variabel posttest ke isian variabel 2. Setelah itu, centang pada Wilcoxon, lalu klik OK. Nah, setelah kita melakukan tahap demi tahap, maka akan didapatkan hasil seperti berikut. Di sini kita lihat bahwa p-value-nya itu adalah 0,006. Karena p-value-nya 0,006 yang berarti kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Jadi kesimpulannya adalah terdapat peningkatan yang signifikan kemampuan bahasa Arab bagi yang kursus bahasa Arab dengan metode A. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.